Hey boy. Pucek you, Defrod. Lo pikir gue nggak bisa tanpa lo? Lo pikir lo siapa? Hah? Bisa bikin seorang kristal yang cantik jelita tiada tara sepanjang masa wele-wele ini gamon? Nggak ada kata-kata gamon di kamus kristal. Nggak ada itu. Dunia belum berakhir, boy. Lo denger ya. Pasang kuping lo yang nggak pernah dibersihin kalau bukan gue yang korek-korek tai kuping lo itu. Di dunia ini bukan hanya tentang cowok, oke? Enak aja, hari penting gue lo malah gak inget sama sekali. Sakit banget gue. Walat nih gue kayaknya. Iya sabar kayak sabar. Kenapa? Mau ngajak ke birthday party saudaranya Ziko lagi? Gue bilang enggak ya Jek. Tega lo ya. Ultas saudara Ziko lo bela-belain. Ultas saudara sendiri dilupain. Chris, lo ke rumah sakit sekarang ya. Jangan banyak tanya. Pokoknya ke rumah sakit sekarang. Ngapain? Tiba-tiba banget dipaksa ke rumah sakit. Berasa dokter aja gue ditelepon karena ada pasien urgent. Buruan. Kasih tahu dulu mau ngapain. Chris, lo kepala batu banget sih, heran gue. Devan di rumah sakit sekarang. Buruan lo kesini. Kondisinya kritis, Chris. Halah, paling akal-akalan ketek kalian doang biar gue mau baikan sama Devan, ya kan? Udahlah aja. Males gue. Utang gue aja dia lupa. Bye. Gimana, Je? Ditutup, dia nggak mau kesini. Astaga, kristal tuh ya, pengen gue jemput aja, Kak. Biar kakak yang seret dia kesini. Oh, ngunci pintu. Kok dikunci sih? Gue mau pulang. Chris. Kristal. Kenapa, Kak? Ikut kakak. Kemana? Kita mau ngapain, Kak? Kak! Kalian kenapa? Devan mana? Itu siapa? Ini maksudnya apa? Ada apa sih? Ngomong dong, kan pada diam aja sih. Chris. Devan. Devan kenapa, Kak? Devan? Kak, Devan kenapa? J! Fai! San! Ji! Ziko! Davis!
Devan udah gak ada. Nathan pasti bercanda. Iya kan? Chris, Van, bangun. Kak lucu tahu. Aku tahu kamu pasti cuma ngerjain aku kan? Chris, Devan, udah deh gak usah pura-pura. Aku tahu kamu cuma ngeprank aku kan biar aku luluh ya kan? Crystal, Devan udah gak ada. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Devan ditemukan dengan luka sayatan di pahanya dan juga luka tusuk di punggung. Enggak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Van, ini belum waktunya, Van. Aku bahkan belum bilang kalau aku sebenarnya cuma pura-pura marah. Maafin aku, Van. Chris, ini semua salah gue, Ce. Ini salah gue. Chris, jangan nyalain diri lo sendiri ya. Salah gue. Chris, ini salah gue, Ce. Gue nggak tahu gimana hidup gue setelah ini, Ce. Gue nggak tahu apa gue bisa jalanin hidup gue tanpa dia. Dia yang selama ini selalu ada buat gue. Gue bodoh banget. Gue udah nyanyain dia aja. Di saat-saat terakhir, gue mulai gak ada di samping dia.
Jangan ngomong kayak gitu, Chris. Kalau Devan masih ada, dia pasti sedih banget lihat lo kayak gini. Saat kalian, wah sih kalian, kan kita cuma berusaha menghibur Kak Kristal. Iya, gue nggak tega lihat Kristal kayak gini. Tapi suara kalian malah bikin tambah stres tahu. Lo nggak mau lihat Devan untuk terakhir kalinya, Chris? Gue nggak bisa, Je. Gue nggak kuat. Gue nggak kuat lihat dia diem doang, Je. Tiduran. Dan bahkan gue nggak bisa dengar suara nafasnya. Yang kuat ya, Chris. Devan mau dimakamin besok pagi, Chris. Lo nggak usah dateng ya. Gue tahu lo nggak akan kuat. Biar gue dan anak-anak aja yang nganter Devan ke peristirahatan terakhirnya. Gue nggak mau kondisi lo drop. Sampai kapan seorang Kimberly yang cantiknya mengalahkan supermodel ini harus bergulat dengan pekerjaan rumah yang gak ada habisnya? Lama-lama jari jemari cantik dan pink-pink ini bisa berurat kekal dan berotot. Gue gak mau. Neng, kenapa Neng? Tadi ibu dengar dari rumah Neng teriak-teriak. Neng gak apa-apa kan? Kenapa dia malah kesini sih? Enggak, saya gak kenapa-napa. Tadi cuman lagi latihan vokal aja kok. Soalnya saya ini sebenarnya penyanyi. Oh, Neng ini artis ya? Tapi kok ibu gak pernah lihat di TV? Ketinggalan banget sih ibu ini. Sekarang tuh ya, mau jadi artis gak harus masuk TV. Ibu gak punya sosmed ya? Sosmed itu apa, Neng? Pantesan gak punya sosmed sih. Jangan-jangan HP ibu juga lagi tenenonet zaman dulu lagi. Iya, kok Neng tahu sih? Nih, gila, zaman sekarang masih ada yang pakai HP kayak gitu. Oh iya Neng, ibu sering lihat Neng buang sampah sendirian. Emang gak ada pembantu di rumah ini? Gak ada, biar teh pulang kampung. Ibu Neng ada? Ibu saya udah gak ada. Ya ampun, ibu turut berduka cita ya Neng. Makasih. Terus Neng di sini tinggal sama siapa? Ibu ini wartawan ya, banyak tanya. Ibu cuma khawatir aja, takutnya mah Neng kesepian. Saya tinggal sama papa saya. Cuma berdua. Iya. Ya udah gini aja. Gimana kalau ibu ikut bantu-bantu di rumah Neng? Ibu gak minta bayaran mahal kok. Berapa aja seikhlasnya ibu terima. Yang penting ibu bisa bantu Neng dan kebetulan ibu juga lagi butuh pekerjaan. Ibu gak mau terus-terusan kerja di jalanan. Serius ibu mau? Mau Neng, mau banget. Ibu malah seneng banget kalau Neng mau terima ibu kerja di rumah Neng. Tapi masa ibunya Jai sih? Gak tega gue jadi dia babu. Tapi gue lebih gak tega lagi kalau lihat dia kerja di jalanan sih. Ya udah, nanti saya omongin dulu sama papa saya ya bu. Makasih ya Neng. Neng baik banget. Kasurnya si Kim empuk. Mana pemandangan dari sini bagus banget lagi. Apa gue jadi mak tirinya Kim aja ya? Terserah lu, Cel. Ini nggak mungkin. Enggak mungkin. Nggak mungkin. Hah? Lu kenapa, Kat? Devan mending Sophie. Serius? Devan gue. Lu mimpi ya, Kat? Enggak Kim, beneran.
mamanya si Vika. Katanya Devon meninggal karena ditusuk sama orang di jalanan. Kapan kejadiannya? Vanu, sayangku, kenapa kamu ninggalin aku? Bentar, gue telepon Vikanya dulu ya. Halo Vik, ini Aswell lo bercanda kan? Beneran kok. Kemarin itu birthday partinya Crystal nggak jadi. Anak-anak malah pada ke rumah sakit gara-gara Devon katanya ditusuk orang pas di jalan. Kemarin gue juga ikut ke sana kok. Hah? Kemarin sih kondisinya sempat kritis terus nggak tertolong kayaknya. Soalnya gue denger Jeva dan yang lainnya kayak pada nangis-nangisan gitu. Kim, jangan-jangan ini salah satu rencana lo lagi? Ya nggak mungkin lah. Sebenci-bencinya gue sama gengnya Jeva, gue nggak mungkin sekriminal itu, Cat. Terus siapa kalau kayak gitu? Ya ampun, kasihan banget Crystal. Di hari ulang tahunnya dia malah dapat kado trauma ini. Celi, please stop. Yang harusnya lo kasihin itu gue, bukan Crystal. Atau enggak lo diem aja deh. Cat, gue terus berduka cita ya. Semoga lo cepet move on deh. Sabar ya, Cat. Ya ampun, Devon. Guys, temenin gue ke rumah Devon ya. Iya, ya ntar kita ke sana. Chris, Devon udah dimakamin. Chris, ikut kita yuk. Kita mau ngajakin lo ke suatu tempat. Chris, ayo, kemana? Gue gak biasa kemana-mana tanpa Devon. Biasanya dia selalu nemenin gue. Chris, kita mau bawa lo ke suatu tempat yang udah disiapin Devon buat lo. Tempat? Tempat apa? Nanti lo bakal tahu semuanya. I'm just a cynic. Can you give me a minute? 'Cause faith is hard to place when you can fake everything you ever thought you could say. Your trust issues, I'll admit it. Oke, break. Rosita! Siap, lady. Rosita! Yes, lady. Oh my gosh. What the heck is wrong with you? I'm Rosita, and I'm okay. My sunglasses, please. Here you go, lady. Thank you, Rosita. Tolong sekalian kipasin ya. Siap, lady. Dek, sebenarnya Devon udah nyiapin ini semua dari beberapa hari yang lalu. Devon sengaja nggak ngasih tahu lo dulu biar jadi kejutan, Chris. Bahkan dia ngundang satu sekolahan buat ramein birthday party lo. Bunga-bunga ini semua dia metik sendiri. Ya, kita bantuin sedikit. Lo inget kan? Lo pernah minta bunga sama Devon. Padahal dia bisa aja beli. Tapi dia nggak mau karena biar lebih spesial katanya. Dia bahkan gak sekolah kemarin.
karena ngurusin bunga-bunga ini biar nggak layu dan tetap seger. Chris, Devan nyiapin dekorasi ini sendirian. Nulis undangan sendirian. Dia excited banget bikin surprise party buat lo, Chris. Kak Devan juga bikin ini. Kita tonton bareng-bareng ya. Hai sayang, ini aku, Devan. Cowok yang selalu kamu bilang gak peka, ngeselin. Aku cuma mau bilang, happy birthday ya sayang. Semoga kamu suka sama surprise party yang udah aku siapin. Dan dibantu sama anak-anak juga sih. Chris, kayaknya aku gak perlu bilang lagi gimana besarnya sayang dan cinta aku ke kamu. Kamu adalah hal luar biasa yang pernah terjadi di hidup aku. Maaf ya, kalau selama kita sama-sama, aku sering banget bikin kamu marah, ngambek. Aku masih belum bisa jadi yang terbaik buat kamu. Tapi aku selalu berusaha, Chris. Aku harap kebahagiaan selalu menghampirimu. Kayak yang selama ini kamu impikan. Sayang, happy birthday ya. Enggak, Van. Enggak. Kamu adalah cowok terbaik yang pernah ada di hidup aku, Van. Ini ditemuin dari tangan Devan. Mas Devan, surprise! Happy birthday, Crystal! Happy birthday, Crystal! Parah banget kalian, kesian banget ya. Happy birthday ya sayang. Ih, kalian jahat! Van. Van. Devan. Devan. Van. Chris, tenangin diri lo. Crystal. Happy birthday, Crystal. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Crystal. Enggak. Ini semua gak nyata. Chris, Chris, sayang, ini aku.
Iya, ini aku. Happy birthday ya sayang. Apa aku halusinasi lagi? Enggak, ini beneran aku. Cubit aja coba. Au! Jangan kamu. Nggak lucu tau nggak? Ini semua maksudnya apa? Coba jelasin ke aku. Gila ya. Aku sampai hampir gila karena mikirin kamu yang udah lock out dari dunia yang sangat brutal ini. Ternyata kamu cuma pura-pura meninggoy. Sayang, Ini rencana kita berhasil atau gagal sih? Dua-duanya. Kalau nggak ngomel bukan Kak Kristal namanya. Udah gue tebak sih. emang serba salah banget ya jadi cowok tuh. Makanya mending single aja kayak gue, Van. Udah. Kalau nggak sama gue aja sekalian. Maaf ya, Yang. Bunganya layu. Soalnya udah dari kemarin. Terus maaf juga, surprise party kamu jadi berantakan. Aku nggak expect semuanya jadi kacau kayak gini. Aku nggak butuh semua itu. Aku cuma butuh kamu, Van. Jangan sampai ya pret pada waktunya. Kalau sama gue nggak mungkin pret sih, San. Paling prot-prot. Najisnya. Heh, diem nggak kalian? Rusak suasana aja. Bentar. Jelasin dulu ke aku. Ini semua maksudnya apa? Aku bakal ceritain semua ke kamu nanti ya. Tapi sekarang, sayang, izinin aku pasang cincin ini di jari kamu ya. Ada nama kamu di cincin ini. Jadi, dimanapun dan kapanpun, kamu bisa selalu ingat aku. Makasih ya Van. Maafin aku ya. Aku terlalu kekanak-kanakan. Tapi kamu selalu mau ngertiin aku. Maaf, aku salah. Iya sayang, gak apa-apa. Kamu seneng kan? Aku pikir aku beneran kehilangan kamu selamanya. Kamu adalah hadiah terindah di hari ulang tahun aku. Aku gak mau kehilangan kamu, Van. Aku hampir gila gak ada kamu. Aku gak kemana-mana sayang. Aku akan selalu ada buat kamu. Ini gak ada yang nyiapin minum apa? Aduh, es teler ke, es cekek ke, atau Lamira es juga gak apa-apa dah. Kering banget hati gua rasanya. Untung punya tunangan. Ya elah, sombong banget lu. Jangan sampai ya, tangan gua, ingat. Cut off aja kau udah, biar gak bisa sombong lagi dia. Janganlah, udah tega gua. Dude, crap! Heh, Je! jangan resek. Ampun, Je! Ampun! Gue tampol lu ya. Ampun, Je! Ampun! Sakit, Je! Ih! Kristal! Sialan! Awas lu ya, Uban! Faya kesana dulu ya kak. Happy birthday ya Chris. Gue sayang sama lo. From beneath the earth to the moon and back, you know. Jadi please, lo jangan pernah merasa sendiri. Oke, gue tahu ini udah telat, tapi doa gue yang terbaik buat lo, Chris. Kak Kristal, Faya sayang sama Kak Kristal. Chris, lo adalah saudara sekaligus sahabat yang selalu punya tempat di hati gue. Semakin bertambah usia lo, gue doain lo semakin dewasa ya Chris. Dan semoga hidup lo selalu dikelilingi dengan kebaikan. Amin. We love you, Crystal! Tutut, ini kalian bikin gue nangis berkali-kali tahu. Makasih ya guys. Kalian emang sahabat terbaik seumur hidup gue. Gue nggak tahu gimana hidup gue tanpa kalian. Bentar, kalian ikut ngeprank gue ya? Dikit. Gue tabung lo aja. Kan mereka juga, nggak gue doang. Tapi lo happy kan? Jangan sering-sering giniin gue. Gila beneran.
Bro. Halo Kristal. Pa? Pa? Papa kan udah bilang, jangan panggil Om, panggil Papa. Papanya Devan itu kan papa kamu juga. Iya, Pa. Udahlah, gak kuat gua kalau soal bapak. Masih mending punya bapak. Lah, gua Selamat ulang tahun ya nak. Semoga sehat, bahagia selalu. Apa yang kamu impikan bisa tercapai. Dan selalu dalam lindungan Allah. Makasih, Pa. Saat ini, aku bahagia banget karena bisa merasakan belayan Papa. Walaupun Papa nggak tahu kalau orang yang saat ini sedang di hadapan Papa itu adalah anak kandung Papa. Aku nggak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Kenapa Papa sampai ninggalin Mama. Tapi yang aku tahu, takdir udah memilih Papa sebagai ayah kandung aku. Aku nggak menyimpan dendam, Pa. Hanya sedikit rasa sakit yang tertanam karena aku besar tanpa kehadiran Papa. Aku ingin sekali bilang, Pa, aku anak Papa. Kamu mengingatkan Papa dengan seseorang di masa lalu, Papa. Maaf, Papa jadi ngelantur. Iya, Pa. Oh iya, Papa nggak tahu kamu sukanya apa, jadi Papa beliin boneka ini. Semoga kamu suka ya. Suka banget, Pa. Ini adalah kado pertama seumur hidup aku yang aku dapat dari Papa. Kristal bakal jaga ini baik-baik. Satu lagi, Papa udah nyiapin kado yang lebih besar buat kamu. Apa tuh, Om? Papa udah booking resort buat kalian liburan. Dan kalian juga bisa undang teman-teman satu sekolah. Om Gavin emang the best. Ngerti banget sih kalau kami para Gen Z ini emang butuh liburan. Oke, karena ini hari spesial Kristal, ya walaupun udah lewat 1 hari sih ya, kamu bebas request apapun yang kamu mau hari ini. Beneran, Kak? ayo yang kesempatan gak datang 2 kali loh. Padel, Chris, padel. Gue penasaran tahu. Lah, FOMO lu. Aha! Klub. What the heck? Setuju. Ngelunjak dia. Rules number 1. Jangan pernah tawarin Kristal kebebasan. So beautiful. Rosita, coba ambil teropong. Oke, siap. Wait. Oh, hai Tante. Gimana di sana? Lancar? Well, everything's going just fine. And I'm truly enjoying this work. Good. Laimi, Tante nggak bisa lama-lama. Tante cuma mau bilang, kita dapat klien baru. Okay. Dan tebak, dia siapa? So, who's the lucky brand? Valentino Morin. Okay. Hear me out. Kamu harus tunda beberapa hari lagi di sana. Kenapa, Tante? Klien kita minta pemotretannya dilakukan di sana. Kenapa harus di sini lagi, Tante? Aku harus segera kembali ke Osaka karena beberapa hal yang menungguku di sana. Laimi, ini permintaan klien. Morin suka dengan pemandangan alam yang ada di Indonesia. Sudahlah, tunda saja dulu urusanmu. Kita ikuti kemauan klien, oke? Kamu tahu kan, bekerja sama dengan Morin adalah salah satu impian Tante. Okay. Oh iya, satu lagi. Karena ini temanya adalah couples wedding outfits, jadi kamu harus melakukan pemotretan dengan seorang pria. Tante, di mana aku harus mencari seorang pria yang bisa menjadi pasangan untuk pemotretan ini, sedangkan aku nggak punya kenalan di sini. Gini, Tante udah menentukan siapa yang paling cocok, dan kebetulan
Dia tinggal di Indonesia saat ini. Sebentar, tante kirim fotonya, oke? Oh my gosh. Dia anak tante. Tenang aja. Postur tubuhnya sangat mendukung untuk melakukan pemotretan ini. Tapi ingat, ini hanya untuk kerjasama brand. So, don't take it personally and make sure you don't ever cross the line. Okay? Well, I'm not sure. But I'll try to be professional. Of course. Rosita, cari tahu semua tentang cowok ini sedetail mungkin. Okay, lady.